yalal waton hubbul waton minal iman walatakum minal hirman inhadu alal waton yalal waton hubbul waton minal iman walatakum minal hirman inhadu alal waton Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengambil. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada seluruh santri dan siswi baru SMP Al-Muhafidhoh Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat, bahwasanya selama 3 hari kalian semua akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS selama 3 hari. Mohon diikuti dengan seksama kegiatan ini, dan ini adalah bukti bahwasanya sebagai komitmen kami untuk mengenalkan sekolah kepada kalian semua. Oleh karena itu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Majid sebagai Kepala Sekolah SMP Al-Muhafidhoh yang akan menyampaikan materi dan akan membuka secara langsung MPLS siswi baru 2020-2021. Mari acara MPLS 2020-2021 kita mulai dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Adik-adik siswi baru yang saya hormati, bahwasanya materi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020, yaitu pertama adalah profil sekolah SMP Al-Muhafidhoh, kemudian visi dan misi SMP Al-Muhafidhoh, yang ketiga adalah program kegiatan selama 1 tahun ke depan, baik itu program kegiatan sekolah, program kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya adalah tata tertib sekolah, bagaimana di kelas, bagaimana ketika berpakaian, dan bagaimana ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama, profil SMP Al-Muhafidhoh. Nama SMP Al-Muhafidhoh ini sesuai dengan namanya, seluruh siswi SMP Al-Muhafidhoh wajib menghafalkan Al-Quran. Dan diharapkan nanti melanjutkan ke SMA Al-Muhafidhoh. Berarti SMP 15 juz, SMA 15 juz. Jadi ini genap 30 juz. Jadi tuntas di Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat. Kemudian NPSN
Ini adalah nomor seri dari nasional 698-65944. Jadi sekolah SMP Al-Muhafidhoh sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan Pusat di Jakarta. Kemudian nama kepala sekolah yaitu saya sendiri, Abdul Majid, Eshum MPDI. Alamat sekolah Jalan Sungai Hulu Timur nomor 15 Dawan, Kauman, Kota Blitar. Nama yayasan yaitu Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat Al-Blitari. Jumlah guru ini ada 15, jumlah siswa ada 251 siswi. Tahun berdiri yaitu sejak 2014. Berarti sekarang masuk ke tahun ke-7. Kemudian akun Facebook yaitu SMP SMA Al-Muhafidhoh@yahoo.co.id. Kemudian SMP Al-Muhafidhoh juga memiliki akun YouTube yaitu Al-Muhafidhoh Channel. Yang pertama tentang profil sekolah, yaitu nama sekolah SMP Al-Muhafidhoh, yang kalau tidak artikan adalah orang-orang yang menghafalkan. Yang jelas di sini adalah menghafalkan Al-Quran. Jadi semua yang berada di SMP Al-Muhafidhoh ini wajib hukumnya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan juga nanti dituntut untuk sampai 30 juz, secara otomatis dia adalah harus masuk ke SMA Al-Muhafidhoh. Kemudian NPSN ini adalah nomor nasional. Ini adalah 698-65944. Selanjutnya sejarah singkat SMP Al-Muhafidhoh. Bahwasanya perlu diketahui SMP Al-Muhafidhoh ini adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat Al-Blitari. Perlu diketahui bahwasanya Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat berdiri sejak tahun 1957. Berarti sudah lebih dari 60 tahun berdiri. Dalam perjalanannya kemudian didirikan Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat Al-Blitari pada tahun 2010. Membawai beberapa bidang, ada pondok, ada madin, ada TPQ, dan yang lain-lainnya. Kemudian tahun 2014 didirikan SMP dan SMA Al-Muhafidhoh secara bersamaan. Ini menjadi tantangan dari yayasan untuk mendirikan 2 sekolah sekaligus, dan alhamdulillah sampai saat ini muridnya banyak, berjalan dengan lancar. Kemudian secara khusus sekolah ini SMP Al-Muhafidhoh bertujuan untuk 1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi generasi Islam masa depan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional Qur'ani yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Ini adalah tujuan pertama kami agar supaya menghantarkan seluruh siswinya, seluruh siswi SMP Al-Muhafidhoh untuk mencapai tujuan yang telah kita tulis saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Al-Quran, serta seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi kita dorong seluruh siswi SMP Al-Muhafidhoh untuk terus berinovasi untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran agar supaya Islam itu jaya dan juga tetap mencintai keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah visi.
visi adalah tujuan. SMP Al-Muhafidhoh memiliki visi, yaitu membentuk generasi Qur'ani dan berprestasi di era globalisasi. Kemudian misi adalah sebuah gerakan untuk mencapai visi. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran berbasis Qur'ani. Sebagai bukti bahwasannya semua siswi SMP Al-Muhafidhoh wajib menghafalkan Al-Quran, agar supaya semuanya semangat untuk menghafalkan. Jadi kalau ada di dalam satu sekolah ada yang menghafalkan, ada yang tidak, ini akan menimbulkan kecemburuan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kita wajibkan semuanya. Dan yang kedua adalah menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti berkarakter Qur'ani. Karena di dalam Al-Quran itu adalah beberapa materi tentang karakter. Oleh karena itu Quran tidak hanya dihafalkan, Quran tidak hanya dibaca, tapi Quran adalah dikaji dan dipelajari serta diamalkan. Yang paling penting adalah menumbuhkan karakter berbudi pekerti Qur'ani. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama dalam kehidupan sehari-hari. Sudah saya sampaikan bahwasanya Quran tidak hanya dibaca, Quran tidak hanya dihafalkan, tetapi Quran adalah dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu sebagai panutan, Quran itu adalah kalam ilahi yang dititipkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, menyelenggarakan kegiatan belajar yang terintegritas antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Jadi di SMP Al-Muhafidhoh tidak kemudian mendikotomikan, mengkelas-kelaskan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Semua dijadikan satu, adalah sebuah ilmu. Yang kelima adalah melaksanakan pembelajaran yang menyentuh tiga ranah. Ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan dengan pendekatan PIKA. Apa itu PIKA? P-nya adalah produktif, kemudian A-nya afektif, K-nya kreatif, dan I-nya adalah inovatif. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, misi yang kita emban yaitu berperan aktif dalam pengembangan diri, peningkatan prestasi akademis dan non-akademis. Dan ini akan kita dorong. Jadi dalam ekstrakurikuler ini kita dorong. Contoh bagaimana di dalam ekstrakurikuler ada kaligrafi. Oleh karenanya kita dorong, kita carikan guru, kita berikan peluang yang sama semua siswi SMP Al-Muhafidhoh untuk mengembangkan bakatnya. Jadi saya kasih contoh adalah kaligrafi. Oleh karena itu, dari misi ini adalah menjadi tujuan visi membentuk generasi Qur'ani dan berprestasi di era global. Masuk kepada struktur SMP Al-Muhafidhoh, yaitu organisasi lembaga pendidikan SMP Al-Muhafidhoh. Yang pertama adalah yayasan, dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Wahidul Anam MAG, sekaligus beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Kediri. Kemudian Kepala Sekolah saya sendiri Abdul Majid MPDI, Komite Bapak Edi Rutanto, Waka Kurikulum adalah Ibu Suci Wulansari, Waka Kesiswaan Ibu Hadiah Ratna SPD, Waka Sarpras adalah Bapak Mawahibus Somad SPD. Baik, selanjutnya
kondisi SMP Al-Muhafidhoh dari tahun ke tahun. Secara grafik, SMP Al-Muhafidhoh mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari sejak berdiri tahun 2014-2015, itu yang daftar 17, kemudian tahun 2015-2016 55, tahun 2016-2017 68, tahun 2017 tahun 2018 70 siswi, tahun 2018-2019 64 siswi, tahun 2019-2020 95 siswi, dan tahun ini yang siswi baru 2020-2021 sebanyak 96 siswi. Berarti sekarang jumlahnya adalah 251 terbagi menjadi kelas 7 3 kelas 32 kali 3, kelas 8 3 kelas, dan kelas 9 sebanyak 2 kelas. Bapak, Ibu-ibu, wali murid, dan seluruh siswi baru yang saya banggakan, selanjutnya adalah grafik siswi SMP dari kelas tahun ajaran pertama sampai hari ini. Jadi dari sejak berdiri tahun 2014 dan hari ini 2021 ini mengalami peningkatan yang semula hanya 17 tahun 2014-2015 sampai saat ini kelas 7 96, kelas 8 95, dan kelas 9 sebanyak 60 siswa. Dari semuanya ini, alhamdulillah SMP Al-Muhafidhoh sudah meluluskan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelulusan SMP Al-Muhafidhoh. Dan untuk tahun ini 95% dari 68 siswi yang ada di SMP Al-Muhafidhoh semuanya kecuali 2 anak ini masuk SMA Al-Muhafidhoh. Saya harapkan nanti siswi SMP Al-Muhafidhoh yang baru ini juga melanjutkan ke jenjang SMA Al-Muhafidhoh untuk merampungkan hafalan Al-Quran 30 juz. Karena kalau pindah pondok dan pindah sekolah, maka akan mencari guru baru lagi, akan mencari metode lagi, dan akan mencari style lagi, dan itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya harapkan nanti semuanya melanjutkan di SMA Al-Muhafidhoh. Baik, selanjutnya adalah menginjak kepada kurikulum. Kurikulum itu adalah roh dari lembaga pendidikan, menentukan kebijakan dalam hal proses pembelajaran, input dan output. Oleh karena itu, kita SMP Al-Muhafidhoh selalu mengikuti perkembangan zaman, di mana ketika pemerintah membuat kebijakan baru, kita selalu mengikutinya. Dikarenakan kita juga tidak mau tertinggal dengan sekolah-sekolah lain, kebijakan-kebijakan pemerintah yang di situ untuk meningkatkan kualitas sekolah di lingkungan dinas pendidikan. Untuk kurikulum, ini sejak pertama berdiri 2014 sampai 2017, kita menggunakan kurikulum 2006, yaitu kurikulum KTSP. Kemudian pada tahun 2017 sampai hari ini, sampai sekarang, kita menggunakan kurikulum 2013 yang kita laksanakan sampai hari ini. Kurikulum ini selalu kita update, selalu kita upgrade kompetensi gurunya, buku, serta informasi-informasi yang baru. Kemudian untuk mulok itu adalah muatan lokal. Ini sesuai per
peraturan Gubernur Jawa Timur, semua sekolah harus mengajarkan pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya adalah Torikoti. Ini adalah pelajaran muatan lokal yang diajarkan di kelas-kelas. Bagi santri atau bagi siswi SMP Al-Muhafidhoh yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, yang belum menguasai bacaan Al-Qur'an, tajwid, dan sifat-sifat huruf, maka di SMP Al-Muhafidhoh diajari Torikoti. Kemudian selanjutnya untuk kelas 9, ini sudah ada persiapan untuk pelajaran UN. Jadi ada pelajaran tambahan, mapel-mapel UN yang akan diujikan di kelas 9. Jadi sejak awal kelas 9 masuk, ini sudah dipersiapkan bagaimana menghadapi ujian nasional. Siswi baru yang saya hormati, Bapak, Ibu, Wali Santri, Wali Murid SMP Al-Muhafidhoh, selanjutnya adalah sarana. Sarana yang mendukung pembelajaran ini tetap kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Maksudnya apa? Ketika penambahan jumlah kelas, maka kita juga harus menambah ruang kelas. Jadi ruang kelas yang ada di SMP Al-Muhafidhoh ini adalah sesuai rombel. Kalau tadi kelas 7 3 kelas, kelas 8 3 kelas, dan kelas 9 2 kelas, maka itu adalah jumlahnya 8 kelas. Dan ini kita sudah memiliki ruang yang representatif, bagus, dan juga didukung oleh didukung oleh jaringan internet dan juga LCD maupun sound system. Kemudian ada lab komputer. Alhamdulillah di tahun 2017 kita mendapatkan satu ruang komputer berjumlah 34 komputer. Jadi bantuannya 21, kemudian kita tambah menjadi 34. Ini menjadi sarana pembelajaran secara online setiap pembelajaran. Jadi ketika suatu saat ada materi online, maka bisa menggunakan lab komputer ini. Dan ini juga digunakan sebagai tempat untuk ujian nasional berbasis komputer. Selanjutnya adalah musola. Ini untuk sholat sehari-hari. Karena di sekolah itu selain sholat wajib, itu ada sholat duha. Nah, kemudian untuk juga biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang di situ biasanya praktek pembelajaran sekolah. Kemudian ada kantin, ini menyediakan beberapa kebutuhan sehari-hari, dan juga ada koperasi yang juga menyediakan kebutuhan alat-alat tulis. Selanjutnya secara umum di SMP Al-Muhafidhoh juga ada organisasi siswa intrasekolah. Jadi di sini adalah keorganisasian, ini ada OSIS. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini ada dua, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib itu adalah pramuka dan PMR. Ini wajib karena sebagai syarat kurikulum 2013. Kemudian ada qiraah, ada kaligrafi, ada sholawat, dan ada muhadharah. Untuk ekstrakurikuler, apabila ada siswi baru yang menginginkan ada ekstra lain, insya Allah sekolah akan memfasilitasinya. Selanjutnya adalah tentang ketenagaan. Ketenagaan ini meliputi dua hal, yaitu tentang guru dan staf. Guru ini berjumlah 15 orang seperti yang berada di profil tadi. Kemudian ada KTU, Kepala Tata Usaha 1 orang, Admin Keuangan 1 orang, Pustakawan 1 orang, Satpam 1 orang, dan
operator sekolah. Operator ini mengurusi data pokok pendidikan dan juga kaitannya dengan jaringan internet yang ada di sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wali murid SMP Al-Muhafidhoh, serta santri baru yang saya banggakan. Tata tertib sekolah adalah sesi terakhir dari materi yang akan saya sampaikan. Perlu diketahui bahwasanya untuk siswi baru, ini yang insya Allah datang tanggal 5 Agustus 2020, ini untuk pembelajarannya adalah pembelajaran semi online. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran yang ada di SMP Al-Muhafidhoh itu nanti tidak boleh tatap muka antara guru dan siswa. Karena ini masih ada peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Blitar yang melarang adanya tatap muka antara guru dan siswa. Jadi nanti sistemnya, guru datang ke sekolah, kemudian guru hanya memberi tugas kepada siswi SMP Al-Muhafidhoh. Kemudian setelah itu siswi mengerjakan, mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, baik melalui tulisan, melalui buku, atau melalui video. Kemudian siswi mengerjakan tugas. Setelah tugas selesai, kemudian dikumpulkan, dan Bapak Ibu guru yang mengajar hari itu, yang jadwalnya hari itu harus mengoreksi hasil dari tugas para siswi yang telah dikerjakan. Jadi nanti dalam satu hari itu ada 2 mapel, dan insya Allah akan kita mulai jam 8 sampai jam 12. Jadi setiap mapel itu ada jadwalnya tersendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu guru tetap hadir di sekolah, tapi tidak tatap muka dengan para siswi. Tata tertib ini akan berlaku ketika pandemi COVID-19 sudah usai. Dan itu kapan juga belum ada yang tahu. Ini akan saya paparkan tata tertib sekolah kalau sudah pandemi COVID-19 sudah usai. Dan semoga juga segera usai agar supaya pembelajaran bisa normal kembali, boleh tatap muka, dan juga pembelajaran seperti biasa. Untuk jam sekolah di SMP Al-Muhafidhoh ini 6 hari. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, dimulai jam 7.45 sampai jam 13.30. Ini yang saya paparkan adalah kegiatan di sekolah. Untuk kegiatan di pondok, nanti ada pengenalannya terlebih lanjut. Jadi ini hanya ketika berada di sekolah. Jadi jam 7.45 sampai jam 13.30. Sebelum jam 7.45 ini harus sudah kumpul di musola jam 7:30 jam setengah 8 harus sudah mengumpul di musola untuk melaksanakan sholat duha. Di kumpul di musola itu sudah dibawa seluruh perangkat pembelajarannya, tas, buku, pulpen, dan lain-lainnya harus sudah dibawa. Jadi jam 7.30 itu sudah tidak boleh lagi setelah sholat duha kembali ke kamar, tidak boleh. Jadi sudah siap berangkat ke sekolah, berarti mukena juga harus sudah disiapkan. Kemudian ini piket kelas harus datang 10 menit lebih awal. Ini berarti setelah sholat duha dimulai, selesai harus segera ke kelas untuk melaksanakan piket. Walaupun sebelum pulang tadi sudah dipiketi. Semua siswi yang piket wajib membuang sampah pada tempatnya dan memperhatikan kebersihan lingkungan.
Jadi mari kita jaga lingkungan bersama-sama, piket tidak usah dadak dioprak-oprak, semua harus dijalankan dengan baik. Kemudian sebelum masuk kelas, siswi berbaris di halaman sekolah untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peraturan ini sudah dirubah, jadi tadi yang sholat duhanya jam 7.30, langsung masuk ke kelas, jam 7.45, ini langsung dipandu dari pusat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selama jam sekolah, siswi tidak diizinkan untuk ke kamar pondok, kecuali izin kepada guru piket. Jadi, setiap sudah berangkat ke sekolah, mohon semuanya sudah disiapkan. Buku, bolpoin, pensil, tas, mukena, dan peralatan pembelajaran selama jam 7.45 sampai jam 13.30. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri SMP Al-Muhabbidoh dan juga anak-anakku yang kami banggakan, bahwasanya selanjutnya adalah tata tertib berpakaian. Ini sebagaimana biasanya dalam berpakaian ini juga kita atur. Untuk Senin Selasa ini baju biru putih dan kaos kaki putih. Karena di sekolah itu semua kelas, musola, kantor itu suci, maka di situ semuanya wajib memakai kaos kaki. Kalau tidak memakai kaos kaki, nanti ada takziran tersendiri. Rabu, Kamis, seragam identitas sekolah yang berwarna toska itu, kemudian memakai kaos kaki putih. Jumat, Sabtu, memakai seragam pramuka lengkap dengan hasduk dan kaos kaki hitam. Ini adalah aturan untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian ini peraturan khusus bagi siswi yang berdomisili di Kota Blitar, maka seragam batik Kota Blitar dikenakan pada hari Rabu dan Kamis di minggu pertama setiap bulan. Jadi tidak semua setiap bulan, setiap hari Rabu dan Kamis digunakan, tapi hanya digunakan pada minggu pertama saja. Nah, ini dikarenakan biasanya seragam Kota Blitar bagi siswi asli domisili kota ini mendapatkan seragam dari pemerintah Kota Blitar. Kemudian sepatu hitam, ini kewajiban. Hitam itu ya hitam yang lebih dari 90%, jangan separuh hitam separuh putih. Nah, ini 90% ini warnanya hitam. Selanjutnya dilarang memakai perhiasan yang berlebihan kecuali anting dan jam tangan. Yang berlebihan umpamanya memakai kalung yang besar itu tidak diperbolehkan, memakai gelang yang besar maka tidak diperbolehkan. Kemudian lengan baju harus dikancingkan, tidak boleh kemudian ditekuk, diataskan, tidak diperbolehkan. Kemudian berjilbab sesuai kaidah atau sesuai dengan seragam sekolah. Sesuai kaidah itu maksudnya apa? Tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tipis jilbabnya. Atau sesuai dengan seragam sekolah, berarti ketika sudah ditentukan hari Senin Selasa jilbabnya warnanya apa, Rabu Kamis jilbabnya warna apa, Jumat Sabtu jilbabnya warna apa, itu harus dipatuhi. Yang selanjutnya adalah dilarang berjilbab memakai klip buku. Biasanya yang klip yang paling kecil itu digunakan untuk penjepit jilbab. Ini tidak diperbolehkan. Makanya harus membeli aksesoris jilbab sendiri mulai sekarang. Kemudian di luar ketentuan, wajib labur guru piket dan mengisi buku laporan. Ketika tidak memakai kaos kaki sesuai dengan harinya,
atau tidak memakai sepatu warna hitam, atau dia tidak memakai jilbab yang sesuai dengan kaidah sekolah, maka dia harus lapor kepada guru piket sebelum guru piket mencatat dan merazia terhadap siswi yang melanggar aturan. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan, siswi baru SMP Al-Muhafidhoh, tata tertib di kelas. Ini ketika pandemi sudah berakhir. Ini saya tekankan lagi, ketika pandemi sudah berakhir. Yang pertama adalah masuk ke kelas masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jalal Waton. Nah, ini harus kita lantunkan bersama-sama, dipandu dari pusat melalui sound pusat. Kemudian membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian 10 menit setelah bel guru belum berada di kelas, 10 menit setelah bel guru belum berada di kelas, ketua kelas segera menghubungi guru piket. Dikhawatirkan guru tadi di jalan ada kendala, ban bocor, motor macet, atau ada kendala yang lainnya, agar supaya ibu guru piket segera mengatasi keadaan kelas, mengkondisikan kelas. Yang selanjutnya adalah siswi yang terlambat harus menunjukkan surat izin dari guru piket. Jadi siswi yang terlambat masuk tidak boleh langsung masuk ke kelas, harus menghadap guru piket mendapatkan surat. Nah, surat ini adalah bukti bahwasanya sudah menghadap guru piket dan izin masuk ke kelas. Anak yang terlambat tanpa membawa surat izin harus membawa surat izin dari tim tata tertib pada hari berikutnya. Nah, ini kan akan memberatkan. Ketika masuk blunus saja tanpa membawa surat izin, maka besoknya harus membawa surat izin. Selanjutnya adalah menyelesaikan tugas dengan baik dan mengumpulkan sesuai waktu yang ditentukan, agar supaya tertib, tugas tidak menumpuk, mohon tugas diselesaikan pada waktunya. Dan kita tekankan kepada Bapak Ibu guru tidak memberikan PR kepada para siswi. Diusahakan seluruh pelajaran itu diselesaikan di kelas tanpa memberi PR. Karena apa? Karena kalau sudah di pondok, ini kegiatannya juga lebih berat lagi, yaitu menghafalkan Al-Quran. Kan waktunya terbatas. Makanya bagaimana guru bisa menghabiskan materi pelajaran di kelas. Selama pembelajaran, siswi tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Ingin ke kamar mandi, ingin membeli ballpoint, atau ada panggilan dari kantor, ini harus izin kepada ibu guru yang sedang mengajar. Siswi yang tidak masuk kelas, siswi yang tidak masuk kelas menyerahkan surat izin. Surat izin ini adalah surat izin dari pondok pesantren. Apakah dia sakit atau ada keperluan lain yang di situ dibuktikan dengan surat izin dari pondok. Selama pembelajaran, siswi dilarang membuat gaduh, mengganggu temannya, ngobrol sendiri, kemudian jalan-jalan yang tanpa ada kebutuhan yang pasti, itu dilarang. Kemudian selama pembelajaran, siswi dilarang tidur. Makanya ketika di pondok sudah diatur jadwalnya, jam 10 malam sudah ada peringatan wajib tidur. Itu harus ditaati agar supaya subuh bisa bangun, bisa melaksanakan pembelajaran tahfidz,
dan juga di kelas itu fresh. Kemudian selanjutnya, selama pembelajaran dilarang mengambil laptop atau memakai komputer kecuali ada instruksi dari Bapak atau Ibu guru pengajar di kelas. Siswi SMP Al-Muhafidhoh boleh membawa laptop, tapi penggunaannya akan dikontrol oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan pelajarannya. Umpama pelajaran bahasa Inggris, mohon membuat kelompok dan satu kelompok harus ada satu laptop, maka boleh membuka laptop milik salah satu anggota kelompok dan juga digunakan ketika hanya pelajaran itu saja, dan juga digunakan hanya jam sekolah saja. Di pondok tidak boleh memakainya. Selanjutnya adalah dilarang meminjam barang apapun tanpa seizin pemiliknya. Tidak boleh menggunakan buku tanpa seizin pemiliknya, menggunakan pensil tanpa seizin pemiliknya, meminjam ballpoint tanpa seizin pemiliknya. Bapak-bapak, Ibu wali murid, wali santri yang saya hormati, ini ada info tambahan tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran di SMP Al-Muhafidhoh maupun Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimat. Jadi langkah awal ini wali santri kemudian bisa melalui ATM, bisa melalui bank, atau bisa melalui M-Banking mengirim jumlah sesuai peraturan pembayaran di SMP Al-Muhafidhoh, umpama 560 yang saat ini berlaku, yaitu ke nomor 0009 01 003 03 03 07. Kemudian setelah membayar, kalau melalui ATM biasanya ada slipnya, kalau dari bank juga ada slipnya, kalau di banking mungkin ada screenshot, itu kemudian dikirim ke WA sekolah, yaitu nomor 085 745 530 708. Kemudian admin akan mengkonfirmasi. Jadi mengirimnya ke jam sekolah ini akan dikonfirmasi ketika jam sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu mengirimkannya sore, maka akan dikonfirmasi besoknya. Jadi konfirmasi ini juga ketika jam sekolah. Kemudian ketika dikonfirmasi, maka transfer Bapak Ibu semua ini akan masuk ke rekening yayasan. Ini yang paling penting kita tekankan adalah konfirmasi ke sekolah. Jadi karena kita belum memiliki sistem yang bisa melacak siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita sosialisasikan lagi sistem pembayaran yang baru, yang insya Allah bulan depan akan kita launching dan akan kita beritahukan kepada Bapak Ibu wali santri semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Semoga SMP Al-Muhafidhoh tetap jaya dan mampu mengemban amanah dari Bapak Ibu wali santri, wali murid. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku kepala sekolah mewakili seluruh guru dan staf mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata dan tindakan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.